بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama hendaknya kita berusaha sejujur-jujurnya dengan penuh kesungguhan di dalam hati untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga saat ini nikmat tersebut tak henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka hendaknya dan sudah sepatutnya bagi seorang hamba berusaha dengan sungguh-sungguh mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kenikmatan begitu banyak, kenikmatan yang tak akan pernah bisa dihitung oleh siapapun. Dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat relasi, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin ada yang mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya seorang hamba berusaha untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Dan di antara bentuk rasa syukur seorang hamba terhadap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan adalah hendaknya seorang hamba berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Bentuk ketakwaan yang dimaksud adalah secara umum hendaknya seseorang berusaha untuk melaksanakan setiap apa yang menjadi perintah, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat, sekaligus berusaha juga sekuat tenaga untuk menjauhi setiap apa yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya di dalam Islam ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hal ini Allah tegaskan dalam sebuah ayat surat At-Taubah ayat ke-36. Allah menyatakan, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksudkan adalah bulan tersebut adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah. Makna daripada diharamkan adalah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dilarang untuk melakukan keburukan, dilarang untuk melakukan peperangan ataupun keburukan yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 4 bulan tersebut di sisinya. Di dalam Islam 4 bulan tersebut diagungkan. Bahkan hal ini diketahui oleh masyarakat zaman jahiliyah terdahulu sebelum datangnya Islam. Orang-orang jahiliyah terdahulu mengetahui, bahkan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad
Muhammad SAW, mereka mengetahui bahwa 4 bulan tersebut adalah 4 bulan yang diharamkan, artinya dimuliakan, diagungkan, dilarang untuk melakukan keburukan, perompakan ataupun peperangan. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi penekanan secara khusus kepada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan para ulama tafsir menyatakan bahwa 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana saat ini kita berada di dalamnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih disucikan, lebih diagungkan, lebih dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada waktu-waktu yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah 4 bulan yang lainnya. Termasuk di dalamnya 4 bulan yang disebutkan tadi, lebih khusus lagi adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka maksud daripada diharamkan, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kita diperintahkan untuk menjauhi keburukan. Namun bukan hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita semua sebagai hamba-hambanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidaklah suatu amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nabi menyatakan demikian. Kemudian para sahabat merespon dan bertanya, qalu wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah ini kalah dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Wal jihadu fi sabilillah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan jihad fi sabilillah pun kalah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali amalan yang bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah seorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa, raga dan hartanya ke medan perang, kemudian ia tidak kembali dan mati di medan perang tersebut. Itulah amal saleh yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu sebanding dengan orang yang mati syahid di medan perang. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menyatakan dan menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai, sangat mencintai amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga dikatakan ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan aktsar wa a'zamu ajra, lebih banyak pahalanya dan juga lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan cukup banyak amal saleh yang bisa dilakukan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya seseorang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zikir yang paling ditekankan adalah hendaknya bertakbir, bertasbih, bertahmid dan juga bertahlil. Oleh karenanya sebagian riwayat dari hadis yang tadi kita sebutkan, ma min ayyamin al-'amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Kemudian sebagian riwayat menyatakan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk berzikir, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan
mengucapkan Allahu Akbar dan mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan zikir-zikir tersebut masih sangat ditekankan, masih sangat dianjurkan untuk dilakukan sampai dengan hari ke-13, yaitu di hari-hari tasyrik di bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara hal atau di antara amal saleh yang juga bisa dilakukan secara khusus di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertamanya, adalah hendaknya seseorang memperbanyak puasa di 9 pertama hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah hendaknya seseorang memperbanyak puasa, dan secara khusus adalah di hari ke-9, sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ke-9 di bulan Dzulhijjah merupakan hari Arafah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang berpuasa di hari Arafah, mudah-mudahan Allah mengampuni 1 tahun dosanya yang telah lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara hal atau di antara ibadah yang secara khusus bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah tentu saja ibadah haji. Dan ibadah haji seperti yang kita ketahui bersama merupakan salah satu daripada rukun Islam, di mana haji ganjarannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan, man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, walam yarfuth, dan dia tidak mengucapkan sesuatu yang kotor, walam yafsuq, dan juga dia tidak melakukan sesuatu yang bersifat fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka seolah-olah ia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosanya dibersihkan, dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang juga bisa dilakukan oleh seorang hamba secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hendaknya seseorang melakukan ibadah kurban. Hendaknya seorang muslim sekuat tenaga berusaha untuk berkurban. Kenapa seorang sangat ditekankan untuk berkurban? Karena berkurban merupakan ibadah yang sangat ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkurban adalah merupakan salah satu bukti keimanan, bukti ketakwaan, dan bukti keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban adalah salah satu ibadah yang sifatnya ibadah dengan harta, di mana harta merupakan hal yang amat sangat dicintai oleh kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu amat sangat mencintai harta mereka. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, kalian wahai manusia, kalian para manusia adalah makhluk-makhluk yang amat sangat mencintai harta yang kalian miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji para hamba-Nya, apakah mereka rela melepaskan sebagian hal yang paling dicintainya ataukah sebaliknya. Sehingga berkurban benar-benar menguji keimanan seseorang, menguji ketakwaan seseorang, dan sangat menguji keikhlasan seorang hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Hadirin sidang jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih ada beberapa ibadah yang juga mungkin ditekankan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk dilakukan. Dan melihat daripada keterangan yang tadi disampaikan di khutbah
berusaha memaksimalkan dengan cara memperbanyak amal saleh, mengingat keutamaan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal saleh yang dilakukan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Saudara kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Namun ada hal yang juga perlu kita ketahui bersama, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita semua untuk beribadah di bulan Dzulhijjah ini dengan melipat gandakan, Allah memotivasi dengan melipat gandakan pahala ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun di sisi lain ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengancam para pelaku dosa dan kemaksiatan, di mana para pelaku dosa dan kemaksiatan ini Allah Subhanahu wa taala ancam dengan melipat gandakan dosa yang dilakukan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karenanya, lanjutan daripada ayat yang pertama kali tadi kita baca, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah menyatakan ada 4 bulan yang Allah haramkan dan itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Para ulama tafsir menyatakan jangan berbuat zalim terhadap diri sendiri, maksudnya adalah janganlah kalian melakukan dosa, janganlah kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan al-zulmu fiha ashaddu minhu fi ghairiha. Kezaliman, dosa atau kemaksiatan yang dilakukan di hari-hari tersebut ashaddu minhu fi ghairiha, lebih parah, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyatakan bahwa di antara sebab dilipat gandakannya dosa di hari-hari tersebut adalah disebabkan karena orang yang bermaksiat di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk su'ul adab, berbuat buruk, melakukan adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beramal saleh, namun orang tersebut melakukan hal yang sebaliknya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali lagi kesimpulannya adalah di bulan-bulan atau di waktu-waktu yang haram ini, secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini yang kita saat ini berada di dalamnya, hendaknya kita semua berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi setiap keburukan, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melipat gandakan pahala dari amal saleh, namun juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa daripada perbuatan kemaksiatan yang dilakukan di hari-hari yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mampu untuk menjauhi setiap keburukan yang akan sangat merugikan kita semua, sehingga kita bisa meraih keutamaan di bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.